Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada tempat yang aman di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, marilah kita hidup di tengah dunia ini yang rentan dengan bahaya itu. Selalu dekat dengan gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu hal yang sangat berbahaya ketika seorang astronot berada di ruang angkasa, yaitu ketika ia meninggalkan pesawat tanpa ada pengaman yang mengikatkan dirinya dan menghubungkan dirinya dengan pesawat tersebut. Saudara, astronot tersebut akan dan pasti binasa. Karena dia akan pergi tanpa dapat ia kendalikan dirinya kembali. Saudara, pernahkah saudara menyadari betapa berbahayanya kehidupan kita yang terlepas dari Tuhan? Dengan meninggalkan Tuhan, dengan mencari jalan kita sendiri. Saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa domba-domba itu binasa karena domba-domba itu mengambil jalannya sendiri? Saudara, lepas dari gembala yang baik, maka domba-domba itu menjadi terbuka terhadap bahaya yang sanggup membinasakannya. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 12. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaran Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan, dan antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada salahnya ketika kita menata kehidupan kita dengan baik. Sehingga dalam segala aspek kehidupan kita, kita perlengkapi
dengan mantap. Demikian juga yang dilakukan oleh Raja Rehabeam dengan kerajaan Yehuda. Namun saudara, Raja Rehabeam menjadi seorang yang mengandalkan semuanya itu dan tidak lagi peduli dengan firman Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, janganlah kita pernah sekali-kali meninggalkan kota benteng kita, yaitu Tuhan kita, dengan hidup tidak lagi takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima, zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam, pemimpin Yehuda, yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kota benteng itu merupakan tempat perlindungan pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Israel itu. Saudara, keluar dari kota benteng, itu berarti orang itu menjadi rentan mendapat serbuan dari bangsa-bangsa lain. Apalagi kota benteng itu terbuka pintunya, maka bangsa lain bisa masuk dan menyerbu dan menghancurkan kota itu. Saudara, Alkitab banyak berbicara tentang Tuhan adalah kota benteng. Saudara, bangsa Israel sadar ketika mereka membangun kota benteng, sebetulnya perlindungan mereka bukan kota benteng itu, tetapi Tuhanlah yang melindunginya. Saudara, firman Tuhan berkata, percuma seorang penjaga berjaga-jaga, karena Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan umat Tuhan. Saudara, Rehabeam, dia melupakan hal ini. Dia membangun kota-kota benteng, dan dia tidak hidup takut akan Tuhan. Dia tidak lagi mau mendengarkan perintah Tuhan, dan tidak lagi melakukan hukum-hukum Tuhan. Maka saudara, kota benteng yang dibangunnya menjadi kota benteng yang semu. Dan Alkitab mencatat Raja Sisak, Raja Mesir, menyerbu dan merebut kota-kota itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah sekali-sekali dalam hidup kita meninggalkan kota benteng kita. Saudara, kota benteng kita bukan keuangan yang mantap. Kota benteng kita bukan rumah yang mantap. Kota benteng kita bukan profesi yang mantap. Kota benteng kita bukan perusahaan kita yang bagus. Kota benteng kita bukan jabatan kita. Kota benteng kita bukan pendidikan kita. Dan yang lainnya. Tapi kota benteng kita itu adalah Tuhan. Saudara, seberapapun engkau dan saya membangun kehidupan yang begitu solid, tetapi ketika engkau dan saya meninggalkan kota benteng, engkau dan saya menjadi orang yang rentan menghadapi serbuan daripada dunia ini. Saudara, tidak meninggalkan kota benteng kita, yaitu Tuhan kita, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini di dalam Amsal 14:26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara, inilah firman Tuhan bagi kita. Mari saudara, kita merespon firman Tuhan dengan serius. Kita tidak mengabaikannya. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mari, jangan tinggalkan kota benteng kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang melayani Tuhan
adalah kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya. Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaran Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Saudara, menarik bukan bagaimana Allah memperlakukan Raja Rehabeam dan bangsa Yehuda. Mereka tidak dibinasakan, tetapi mereka akan sadar dan mengetahui bedanya mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia ini. Saudara, ada kalanya kita tidak menghargai anugerah Tuhan ketika kita boleh melayani Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menghargainya? Waktu kita memiliki perbandingan. Maka itu Tuhan berkata supaya mereka tahu bedanya mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia ini. Saudara, apa bedanya? Saudara, bedanya adalah mengabdi kepada Tuhan, kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mengabdi kepada dunia ini dan kepada dosa, kita mengalami kemerdekaan yang semu. Dalam pengertian, kita mengalami perbudakan yang nyata. Saudara, semua manusia yang tidak mengabdi kepada Tuhan dalam hidupnya, dia tidak ada pilihan, dia harus mengabdi kepada dosa, kepada dunia, dan kepada kuasa jahat. Saudara, mengabdi bukan kepada Tuhan, maka dia menjadi orang yang tidak merdeka. Dia diperbudak dan terikat oleh kuasa-kuasa itu. Saudara, firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, dia katakan begini dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, inilah bedanya. Jikalau engkau dan saya melayani dunia ini, engkau tidak pernah akan dihormati oleh dunia ini. Engkau akan habis oleh kuasa dunia ini. Jikalau engkau dan saya melayani dosa dalam hidup kita, engkau tidak pernah dihormati oleh dosa. Karena dosa akan memakan engkau sampai habis. Jika engkau melayani setan, engkau tidak pernah dihormati oleh setan. Karena engkau akan dihantam habis dan dibinasakannya. Tetapi orang yang melayani Kristus, Alkitab berkata, barang siapa melayani Kristus, ia akan dihormati Bapa. Saudara, mari saudara, janganlah kita menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal. Tetapi marilah kita menjadi orang berhikmat. Mari kita mengabdi kepada Tuhan. Karena di dalam Dia, kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena Allah tidak pernah memperbudak kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena Dia ingin memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan. Menolong kami, mencelikkan mata rohani kami. Melihat betapa ajaib kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.